Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya wali wa Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana fa'alna bima anzalna rabbina inna alladhi yafa'una rabbina wa fa'ina wa lana fi dinina rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbina inna alladhi yafa'una rabbina وفقهنا وضرنا لنا في ديننا آمين 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 ربنا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبئك عن مجهولها بيان di ustadi di zaman ila tas'al wa salman qaribi wa inna qarina bil qarini yaqtadi فجانب سرعة وإن كان خير فقرنه يقتدي تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحابين وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في ظهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قريب إلى البر والتقوى ودار الرشد والعلم الهادي لسنا
فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان فساد كبير عالم متهدف وأكبر منه جاهل متناسب هما فتنة في العالمين عظيمة لما فيه يتمسك تمنيت أن فبها منادرا لغير عناك والجفون وليس دون مشقة فأمالها فالغيب كيف يكون ما أهل الماء قلت وأيديهم المال إن كان مقتيرا يموت الفتى من عصمة من لسانه وليس يموت المرء من حسرات الرجل فأسراته من فيه برأسه وأسراته للرجل تضع على المهد أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت الرابي وذو الجاد ميت ويمشي على الشرع يضل من الأحياء والوادي لكل إذا شعر الغلام ولكن عزيز في الرجال إذا كنت في قوم فصاحب ولا تصحب الأردى فتردى مع الرغي أقدم أستاذي على نفسي وديني وإن لي من والد الفضل والشرف فذاك مرا بالروح والروح جوهر وهذا مرا بالجسم كالصدق رأيت أحق الهاج حقا معلم وأوجاه حفظا على كل مسلم فقد حق أن يبدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم أراد
إذا ساء فعل الماء ساعى سنونه وصدق ما يعتاد من توهم فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشرف ومثل مقيم فأما الذي فوقي فعارف قدره وأتباع فيه الحق والحق لازم فأما الذي مثلي فإن سأوها تفكرت إن الفعل بالفخر حكيم فأما الذي دوني فأحلام دائما أزل به الإخوان علم على سوء فعله سيوفيه ما فيه وما هو فاعل أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري تعلم فليس المرء يولد هادما وليس أخو علم كمن هو جميل تورع عن الأوطان في طلب الهدى وسفير ما في الأسفار خمس فوائد تفرج النوافس بمعيشة وعلم وصحبة منزل وإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع فيا في الوادك شدائد فمن الفتى خير له من حياته بدار الحوادث المين والشين وحسين. Ya, dari buka dari buka. Sama ada apa? Pasar baru ya? Ya. Halaman 16. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Halaman 16 kanan pertengahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun ay hadha fasl. Fasal ini menjelaskan fi ta'zimil ilmi, fi di dalam ta'zimi memuliakan al ilmi ilmu wa ahlihi dan pemilik ilmu.
Fasal yang akan kita bahas kali ini adalah fasal yang menjelaskan tentang memuliakan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Bita'zimil ilmi wa ahlihi. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tawqirihi. Qila ma wasala man wasala illa bi hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zimi wa qila al hurmatu khairun minat ta'ati. Ala tara innal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Wa min ta'zimil muallimi wa min ta'zimil ilmi apa muallimi wa min ta'zimil ilmi muallimi ilmi ya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Qala Ali karamallahu wajhah. Mana itu? Qala Ali karamallahu wajhah. Ana 'abdun. Ana 'abdun man 'allamani harfan wahidan. In sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa wa in sya'a istaqara. Wa qad unshidtu fi dzalika ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allimi wa aujabahu hifdha ala kulli muslimin. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid dini fahuwa abuka fid dini. Wa kana ustaduna asy-syekhul imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu qala masyayikhuna man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayanbaghi ayyura'iya ghuraba minal fuqaha'i wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amamahu wa la yajlisa makanahu wa la yabtadi al kalam indahu illa bi iznihi wa la yukthirul kalama indahu wa la yas'ala syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqta wa la yaduqal bab bal yasbiru hatta yakhruja. Falhasilu annahu yatlubur ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yatamathilu amarahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata lil makhluq fil ma'siyatil khaliq. Ya. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah bi anna talibal ilmi, bi anna bahwasannya talibal ilmi, penuntut ilmu, la yanalul ilma, la yanalu, tidak akan mendapat, la yanalu, tidak akan mendapat
Al-ilma ilmu, wala yang tafi'u dan tidak bermanfaat, bihi dengannya ilmu, illa kecuali bita'zimil ilmi, bita'zimi dengan memuliakan al-ilmi ilmu, wa ahlihi dan pemilik ilmu. Wa ta'zimil ustazi, wa ta'zimi dan memuliakan al-ustazi guru, wa tauqirihi dan menghormatinya. Nah, di sini Syekh Az-Zarnuji itu menyampaikan bahwa orang nyari ilmu, entah itu ilmu apapun sebetulnya, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kuliah, entah itu di tempat ngaji, pokoknya di tempat manapun di mana kita nyari ilmu, yang namanya ilmu itu nggak akan pernah bisa sampai, la yanalul ilma, nggak akan pernah sampai. Maksudnya nggak akan pernah sampai apa ya? Nggak akan kemudian bisa kita faham ilmu tersebut dari tempat kita nyari ilmu, walayan tafi'u dan nggak akan memberikan manfaat juga kepada kita atas ilmu yang kita pelajarin, illa kecuali bita'zimil ilmi, kecuali ada penghormatan kita terhadap ilmu yang kita cari tersebut. Artinya kalau kamu mau nyari ilmu, berangkat dari rumah, entah itu ke sekolah, entah itu ke tempat ngaji atau ke tempat apapun, kamu nggak akan pernah bisa sampai pada ilmu, artinya nggak akan pernah bisa memahami pelajaran yang diajarkan pada saat itu, pun nggak akan pernah bisa memperoleh manfaat dari apa yang kamu pelajari selama ini, kalau yang pertama tidak ada penghormatan, pemuliaan dirimu terhadap ilmu yang kamu pelajarin itu. Bagaimana cara menghormati ilmu? Cara menghormati ilmu adalah yang pertama, ya, niatkan yang baik atas ilmu yang kamu pelajarin tersebut. Makanya niat itu jadi penting tuh. Kamu sekolah, niatnya buat apa? Kamu ngaji, niatnya buat apa? Niat yang buruk terhadap ilmu yang kamu pelajari itu diantara bentuk bahwa kita tidak menghormati ilmu. Apa niat yang buruk terhadap ilmu? Niat yang buruk terhadap ilmu adalah kita hanya menjadikan ilmu itu semata-mata hanya untuk mencari sesuatu yang sifatnya ya dunia aja. Kamu sekolah mau ngapain? Ya biar saya dapat kerjaan yang bagus lah. Kamu sekolah sampai kuliah mau ngapain? Ya biar ijazah saya laku, biar saya bisa kerja di perusahaan BUMN misalnya, biar gaji saya gede, biar kemudian saya punya pendapatan bulanan yang di atas rata-rata, biar saya bisa beli ini beli itu. Nah, niat yang seperti itu ketika diletakkan pada niat yang teratas atau niat nomor satu dalam menuntut ilmu, itu diantara bentuk kita tidak menghargai ilmu, tidak memuliakan ilmu. Ya, jadi niat terhadap belajar, niat terhadap nyari ilmu, kalau diniatkan hanya untuk mencari dunia, itu diantara bentuk penghinaan terhadap ilmu. Ya, ilmu itu buat apa? Sudah pernah kita pelajari itu di bab sebelumnya kan, bahwa di antara niat kita nuntut ilmu apa ya? Yang paling utama. Pertama, apa? Antarfa'a jahlaan an-nafsi. Menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Sebab kenapa ya? Jadi orang bodoh itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya direndahin sama orang, nggak akan dihargai sama orang. Itu satu. Yang kedua, jadi orang bodoh juga nggak enak. Kenapa nggak enak? Mau ngapa-ngapain susah. Bodoh nggak punya ilmu.
Ya, itu baru urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Orang bodoh nggak enak, mau sholat nggak ngerti caranya, meskipun tahu bagaimana cara sholat, tapi karena dia bodoh akhirnya sholatnya nggak bermanfaat buat dirinya. Akhirnya ketika dia sholat banyak hal-hal yang dia lewatin, entah itu rukunnya, entah itu syaratnya dan yang lain sebagainya. Ya, artinya niat utama daripada ilmu yang kita pelajari adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Itu satu. Yang kemudian yang kedua apa? Ilmu yang kita pelajari niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Oh saya belajar nih di sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya udah saya niatin apa yang saya lakuin ini biar Allah ridho sama saya. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini salah satu perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Nah, saya belajar ini, saya di sekolah, saya di tempat kuliah, dan dimanapun saya belajar ilmu ini tujuannya untuk apa? Untuk melaksanakan perintahnya Allah. Supaya apa? Supaya Allah ridho sama saya. Kan perintahnya jelas kan? Utlubal ilma minal mahdi ila lahdi. Atau apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Perintahnya kan jelas tuh. Carilah ilmu dari mulai kamu digendong sama bapak ibumu sampai kamu mati. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Itu kan perintah-perintah Rasul tuh. Perintah-perintah Rasul. Sehingga ketika Rasul memerintahkan kita seperti itu, maka kita belajar entah itu di sekolah, entah itu dimanapun, berarti kita sedang apa? Sedang melaksanakan perintahnya Rasul dalam rangka kita menaati Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan itu semuanya untuk nyari ridhonya Allah. Pokoknya niat itu penting loh. Sebelum berangkat sekolah tuh niat tuh. Karena niat itulah yang akan menjaga perilaku kamu dalam belajar. Ketika kamu punya niat yang salah, maka perilakumu dalam belajar pun akan salah. Kenapa banyak anak-anak sekarang yang ketika sekolah bukannya tambah baik akhlaknya, tapi malah buruk? Kenapa anak-anak yang disekolahkan bukan tambah pintar, tapi malah tambah nakalnya luar biasa? Kenapa? Ada yang salah dari dirinya ataupun orang tuanya ketika menyekolahkan anaknya. Rata-rata orang tua nyekolahin anaknya buat apa? Rata-rata buat apa? Biar anaknya bisa kerja yang layak. Minimal kata orang tuanya apa? Enggak apa-apa dah saya yang susah. Yang penting anak saya enggak apa-apa saya kerja serabutan begini. Yang penting ntar anak saya kerja di perusahaan ini itu segala macam biar gajinya gede. Dan itu ketahuan kan? Ketika anak baru lulus SMA langsung orang tuanya menuntut kerja. Kamu harus kerja, bantu orang tua. Bantu orang tua itu betul wajib. Bantu orang tua itu wajib, betul. Tetapi mastata'tu, sekuat semampu kita. Sama seperti kita menaati perintah Allah kan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah mastata'tum, sekuat semampu kita. Mampu kita taatnya pada Allah ya begini, ya udah sebegitu. Pun sama. Ketaatan kita pada orang tua dalam bentuk kita membantu orang tua pun sekuat semampu kita. Salah betul ketika orang tua membebankan anak untuk kerja dengan dalih kamu harus bantu orang tua, kamu harus bantu rumah. Lalu kemudian anaknya itu ketika dia sekolah, dia kemudian salah dalam niat untuk sekolah itu. Itu salah tuh orang tua begitu tuh. Pokoknya kamu sekolah, biar kamu dapat pekerjaan yang bagus. Ntar lulus SMA, jangan kuliah, kerja, bantu orang tua. Cari duit kamu. Mamamu udah nyekolahin kamu dari SD, SMP, SMA, udah habis biaya banyak. Saatnya kamu ngebalas itu semua. Nah, orang tua yang seperti itu salah. Salah di dalam berpikir bahwa seolah-olah pendidikan itu hanya untuk sesuatu yang sifatnya komersil. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Banyak. Itu yang seperti itu tuh. Seakan-akan yang namanya ilmu itu hanya urusannya duit saja. Seakan-akan ilmu itu hanya urusan pekerjaan saja. Enggak begitu. Orang tua yang bijak itu adalah mereka yang menyekolahkan anaknya supaya anak saya jadi anak yang baik, supaya akhlaknya baik, supaya dia jadi anak yang soleh. Urusan pekerjaan itu nomor 5, nomor 10. Kenapa? Setiap anak sudah dijamin rezekinya masing-masing. Tanpa perlu kemudian dipusingkan macam-macam. Enggak. Loh, kewajiban orang tua loh memberikan pendidikan pada anak kan? Nah, iya. Loh, usia-usia SMA itu usia-usia kerja atau usia-usia masih harus menuntut ilmu? Harus nuntut ilmu kan? Lah iya, kenapa ketika anak lulus SMA langsung ditodong untuk kamu harus kerja gini segala macam?
Kan gitu. Padahal itu kan usia-usia produktif dia loh. Lulus SMA tuh usia berapa? Berapa? 19 ya? 18 19 kan? Ya 18 19. Itu kan usia-usia produktif dia untuk berpikir, untuk nyari ilmu. Lalu kemudian usia-usia produktif itu dibuat untuk apa? Untuk kerja. Akhirnya disibukkan dengan kerja. Ketika disibukkan dengan kerja, apa yang terjadi? Otaknya udah nggak mau mikir lagi, udah nggak mau sekolah lagi. Nah, apakah kemudian ketika dia di usia segitu kerja langsung kemudian dapat duit banyak? Kan enggak juga. Lah kan? Nah iya. Bener nggak? Kamu yang sudah ngalamin kan? Biasa-biasa aja kan? Ya dapat duit segitu ya belum habis bulan udah habis juga kan gitu. Ya kan? Lah iya. Iya, karena memang usia-usia segitu tuh bukan usia-usia kamu harus kerja, bukan. Usia-usia di mana kita harus mengupgrade kualitas diri kita dengan ilmu, bukan usia kerja. Tadi yang saya bilang di awal, membantu orang tua wajib, tapi mastata'tum. Semampu kita. Kita tuh bukan di usia di mana kita tuh harus banting tulang tuh untuk nyari duit tuh bukan. Itu bukan usia kita. Nanti itu ada saatnya. Bilang ke orang tua, Bu atau Bapak itu, sabar dulu ya Bu, Pak. Ya, 2-3 tahun saya mau kuliah dulu. Saya nggak akan ngerepotin Bapak Ibu kok kuliah, saya akan cari uang sendiri. Ntar begitu saya selesai kuliah, insya Allah, kalau saya sudah dapat pekerjaan yang bagus, segala macam, saya akan bantu seluruh kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Bapak Ibu istirahat yang tenang di rumah. Kan harusnya begitu. Nah, ketika begitu lulus SMA, orang tua nyuruh kerja segala macam, emang kerjanya ngapain? Ya kan begitu-begitu aja. Gajinya besar kah? Kan enggak juga. Orang tuanya masih repot kerja nggak? Masih kan? Nah, iya. Tapi ketika anaknya itu sabar kuliah dulu, orang tuanya juga ngerti, anaknya sabar kuliah dulu, sampai kemudian dia lulus S1, S2 nanti mendapat pekerjaan yang layak. Kan orang tuanya enak di rumah. Ya, menikmati masa tuanya, anak-anaknya sudah pada kerja semuanya dengan pekerjaan yang layak kan gitu. Kudunya kan begitu kan? Nah, iya. Cuman kan kadang-kadang pola pikir orang tua kita nggak seperti itu kadang-kadang. Di kebanyakan masyarakat, ya, nuntut anaknya untuk cepat-cepat kerja. Apa yang terjadi? Tadi yang terjadi, orang tua salah memasang niat ketika nyekolahin anak. Seakan-akan sekolah itu hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan. Sekolah itu untuk membentuk karakter, akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang baik. Kan gitu. Punya otak yang cerdas. Kudunya kan begitu. Tapi ketika orang tua nyekolahin anak dengan niat yang salah tadi, ya sudah, itu yang terjadi itu. Ketika di sekolah anaknya baik enggak? Enggak. Pinter enggak? Enggak. Bloon-bloon juga kan gitu. Karena dari awal sudah salah pasang di niat. Nah, makanya semua-muanya juga akan salah juga. Ya, niat itu mempengaruhi itu. Ya, niat itu mempengaruhi atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi gitu. Nah, jadi usia-usia kalian itu bukan usia-usia kalian harus kerja banting tulang, tidak. Usia-usia seperti kalian tuh usia-usia di mana kalian mengupgrade kualitas diri dengan keilmuan yang ada. Kasih paham saja Bapak Ibu kalian. Ya, kasih paham. Ya, Pak, Bu, saya ini usia masih segini, masih ada masa depan yang harus saya kejar. Saya pengen kuliah, tapi saya nggak akan ngerepotin Bapak Ibu kok. Saya kuliah dengan biaya saya sendiri. Saya kuliah dengan kecerdasan saya sendiri. Bapak Ibu cukup bantu doa saya saja. Wah, itu cakep gitu. Kamu cari beasiswa, kamu belajar yang rajin, kuliah apa di kampus negeri. Wah, semacam-macam tuh, cari beasiswa banyak-banyaknya. Lah iya kan? Tuh anak petani di ujung desa di pelosok Indonesia bagian timur saja itu bisa kok. Yang handphone nggak punya, buku harus minjem di perpustakaan di kota jauh dari rumahnya, itu aja bisa kok. Masa kamu yang tinggal di Jakarta dengan fasilitas sebegini mewahnya di Jakarta, masa nggak bisa begitu? Ya kan? Iya. Nah, kamu tuh yang mau kuliah persiapkan itu tuh. Ya. Iya. Jangan kemudian apa namanya? Ah udahlah saya SMA mau kerja aja lah gitu. Ah itu repot nanti tuh. Yang sudah kerja, jangan kemudian gara-gara kerja terus nggak mau belajar lagi. Kuliah. Kan ya? Iya, tetap berkuliah harus kuliah. Harus kuliah. Sabar aja sabar. Kuliah itu prihatin saja, prihatin. Nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting kuliah. Gitu.
Ya, nggak punya duit, udah yang penting kuliah gitu. Ya. Dari mana nanti buat bayar kuliahnya? Ya cari beasiswa banyak. Ya. Mentok-mentok, ya tinggal WA saya kan. Kalau mentok kan, ya teman-temanmu yang lain kan pada begitu. Ya, nanti yang mikirin saya dengan Pak Rahmat dan yang lain-lainnya kan gitu. Ketika mentok kan gitu. Ya, tapi kamu harus berusaha untuk apa? Saya pengen ada perubahan dalam keluarga saya. Minimal saya harus sarjana di keluarga saya, kan gitu. Ketika saya sarjana punya ijazah S1, wah saya pengennya S2 Ustaz. Ya udah lanjut lagi. Nah, dapat pekerjaan yang layak tuh dengan otak yang cerdas, dengan akhlak yang bagus. Itu kan luar biasa tuh. Eh, Orang tua terangkat secara ekonomi, keluarga pun terangkat secara status sosial. Gitu kan? Nah, iya, tetap harus kuliah. Jangan enggak. Ya. Nah, usia-usia kamu tuh harus usia-usia kuliah tuh. Ya, usia-usia apa untuk terus-terus nyari ilmu tuh. Jangan disibukkan dengan kerja. Ya. Nah, itu ya bahwa orang tidak akan layanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi. Orang nggak akan pernah bisa sampai kepada ilmu, artinya dia paham pelajaran yang dia pelajari dan gak akan pernah mendapatkan manfaat juga dari ilmu kecuali ada pemuliaan diri dia terhadap ilmu. Di antara bentuk pemuliaannya apa? Tadi tuh meniatkan dengan niat yang baik ketika dia nyari ilmu. Niat yang buruk dalam nyari ilmu itu di antara bentuk penghinaan terhadap ilmu. Selain itu apa? Wa ahlihi, dan juga harus memuliakan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu ya nggak harus guru juga. Misalkan kamu punya temanmu lebih pintar daripada kamu, ya kamu muliakan. Kamu muliakan itu temanmu yang punya kelebihan ilmu daripada kamu itu. Kamu muliakan, kamu hormatin. Iya, jangan punya teman pinter malah dimusuhin. Nah, banyak yang begitu tuh ya. Iya, saya ketika ngajar di sekolah formal tuh begitu tuh. Ada anak pinter tapi malah dimusuhin. Kenapa? Ngerepotin Pak. Kalau pelajaran nanya mulu, misalnya gitu kan. Iya, ngerepotin Pak. Ya, gurunya diingetin mulu kalau ada tugas misalnya itu kan. Enggak begitu. Ya, orang yang begitu tuh nggak akan pernah layanalul ilma, nggak akan pernah sampai kepada pemahaman terhadap ilmu. Lawang orang yang punya kelebihan ilmu jadi musuhin kan gitu. Nah, itu diantara kan kadang-kadang tuh ketika saya ngajar di sekolah tuh. Ada anak pinter, yang pinter bukannya ditemenin malah dimusuhin. Giliran ada anak Badung, ya sering ngajakin tawuran, sering ngajakin ini itu ditemenin. Dengan dalil apa? Ya solidaritas Pak. Wah, nah, ini kadang-kadang kan gitu, solidaritas Pak. Giliran yang pinter nggak ditemenin tuh. Nah, itu yang terjadi itu. Ya. Selain itu apa? Wa ta'zimil ustaz, penghormatan terhadap guru, terhadap ustaz, terhadap guru yang mengajarkan. Wa tauqirihi, dan pemuliaan terhadapnya. Muliain ilmu, orang yang punya ilmu, guru. Tiga hal itu dimuliakan, dihormati, insya Allah kita akan memperoleh ilmu yang kita pelajari dan sekaligus memperoleh manfaat dari ilmu yang kita miliki tersebut. Ketika tiga hal itu ada di dalam perilaku kita dalam menuntut ilmu. Nah, yang gini-gini kan hilang nih sekarang nih ya. Apa namanya? Di sekolah-sekolah formal tuh antara murid sama guru. Seberapa kali nemuin kasus tuh. Di sekolahnya Sultan dulu tuh. Apa namanya? Guru deh jadi ribut lah. Satu itu, yang kedua gurunya dihina-hina lah, kan gitu. Gurunya diledek-ledekin, banyak begitu kan? Iya kan? Wah, macam-macam lah. Apalagi di kampus tuh. Iya, di kampus tuh dosen diposisiin sama mahasiswa. Dalilnya apa? Ya, kampus itu kan ruang kebebasan akademik, Ustaz. Betul. Betul. Ya, sopan santun itu ya dalam bahasa tubuh kita. Artinya gini, misalnya gini, orang mau berpikir apapun nggak jadi masalah. Karena pikiran kan memang nggak perlu disopan santunkan. Sopan santun itu bahasa tubuh. Kamu boleh berpikir seliberal apapun dengan guru kamu, dengan dosen kamu, boleh. Kamu boleh bantah-bantahan terhadap teori yang disampaikan, boleh. Tapi tetap bahasa tubuh harus dengan sopan santun. Bukan, wah Ustaz, wah jangan begitu. Wah lu lah, nggak begitu. Tapi dengan bahasa santun, dengan bahasa yang santun. Pikiran mah nggak perlu disopan santunkan, pikiran mah biarin liar nggak apa-apa. Kritik sekeras-kerasnya nggak jadi masalah.
tapi tentu dengan bahasa-bahasa yang santun. Jangan setelah di kelas berdebat sama guru, sama dosen misalnya, begitu keluar kelas, lo gue tunggu lo ntar. Nah, jangan begitu. Ya, awas lo ngasih nilai gue jelek misalnya, nggak begitu. Tetap ya salaman. Kalau perlu cium tangan. Saya dulu begitu kok di kampus. Ya, ketemu sama dosen-dosen saya yang laki-laki ketika ngajar di kelas datang dicium tangan. Meskipun itu sesuatu yang aneh di kampus, tapi bagi saya tidak. Kenapa? Dosen-dosen saya di Fakultas Syariah itu rata-rata kiai. Rata-rata mereka lulusan Timur Tengah yang kealimannya luar biasa. Maka wajib bagi saya untuk apa namanya menghormati, untuk takzim. Masuk kelas saya cium tangan, keluar kelas saya cium tangan, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, itu. Nah, itu budaya-budaya yang seperti itu hilang tuh. Ya, di sekolah-sekolah formal. Ya, apalagi di kampus. Nah, ketika budaya seperti itu hilang, ya sudah. Ya, sekolah bukannya mencerdaskan orang, tapi malah membodohkan orang, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ma wasala man wasala illa bihurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Qila dikatakan, qila dikatakan ma wasala ma tidaklah wasala sampai tidaklah wasala sampai man seseorang wasala pada yang dituju tidaklah wasala sampai man seseorang wasala pada yang dituju illa kecuali bil hurmati dengan penghormatan. Oh, dia cakep ya. Makalahnya cakep. Ma wasala man wasalla illa bihurmati. Tidaklah wasala sampai man seseorang wasala pada yang dituju illa kecuali bihurmati dengan penghormatan. Artinya apa? Orang tidak akan pernah sampai kepada sesuatu yang dituju kecuali dia itu menghormati apa-apa yang menjadi perantaraan pada sesuatu yang dituju itu. Kamu pengen pinter, pengen sukses. Kira-kira ada nggak langkah-langkah yang mau dicapai dalam menuju kesuksesan itu? Ada. Pada tiap-tiap langkah itu, kira-kira ada nggak perantara-perantaraan? Ada. Ada peran guru nggak di situ? Peran teman? Peran orang tua? Nah, ketika kamu meninggalkan penghormatan kepada mereka-mereka yang berperan mengantarkan kamu kepada kesuksesan, maka ketika tidak ada penghormatan, kamu nggak akan sampai juga pada sesuatu yang kamu tuju. Nah itu. Ya. Makanya dalam apa namanya sebuah makalah itu dikatakan man sara ala derbi waswala. Siapa yang berjalan pada jalannya dia akan sampai. Ya. Nah, artinya begitu. Pokoknya kalau orang mau sukses, mau pinter, maka kepintaran kesuksesan itu pasti ada cara-caranya, ada langkah-langkahnya. Pada tiap langkah itu pasti melibatkan banyak orang, nggak cuma kita saja. Ada peran teman, peran orang tua, peran guru. Nah, ketika mereka-mereka itu yang berperan dalam diri kita, dalam aktivitas kita menuju kesuksesan, nah peran-peran mereka kamu abaikan, peran-peran mereka kamu nggak hargai, tidak ada penghormatan di situ, ya nggak akan sampai juga kamu pada kesuksesan. Ya, sehingga dalam makalah ini dikatakan ma wasala man wasala illa bihurmatin. Tidak akan sampai seseorang pada yang dituju kecuali ada penghormatan. Ya. Nah, sebaliknya wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati. Wa ma dan tidaklah saqata gagal.
Man seseorang sakoto yang gagal illa kecuali bitarkil hurmati, bitarki dengan meninggalkan al hurmati penghormatan. Nah, sebaliknya tuh, illa kecuali bitarki dengan meninggalkan al hurmati penghormatan wa ta'zimi dan pemuliaan. Wa ta'zimi dan pemuliaan. Nah, sebaliknya tuh ya, man sakoto tidaklah sakoto gagal, man seseorang sakoto yang gagal illa kecuali bitarkil hurmati dengan meninggalkan penghormatan wa ta'zimi dan pemuliaan. Artinya apa? Gak ada orang yang gagal kecuali kegagalan itu karena dia meninggalkan penghormatan dan pemuliaan pada orang-orang yang berperan mengantarkan dia pada kesuksesan itu. Di antaranya apa? Ya peran guru. Ada saja terbesit dalam diri kita tidak hormat pada guru kita, pada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu tanda tuh. Min alamatin, di antara tanda kita akan menemukan kegagalan di masa yang akan datang. Kenapa? Kita nggak menghargai peran orang-orang yang punya kontribusi dalam kesuksesan hidup kita. Loh, kalau nggak ada penghormatan pada mereka, gimana kita mau berhasil? Kan gitu. Ya. Nah itu, makanya masa kota man sakota ila bitarkil hurmati wa ta'zimi. Nggak ada orang gagal ya, kecuali kalau memang dia meninggalkan penghormatan dan pemuliaan terhadap orang-orang yang berperan dalam kehidupannya. Sekali kamu meremehkan gurumu, meremehkan temanmu, meremehkan orang tuamu yang mereka punya jasa dalam membangun kehidupan kamu, sekali kamu meremehkan mereka, maka kamu akan menemukan kegagalan-kegagalan di masa yang akan datang. Itu pasti, nggak mungkin juga. Ya, itu seperti itu tuh ya. Nah, makanya ya, jangan kemudian ngeremehin temen seperjuangan, apalagi ngeremehin guru, ngeremehin orang tua. Nah itu, sekali kamu meremehkan mereka itu, kegagalannya akan kamu peroleh di masa yang akan datang. Ya, itu seperti itu. Waqila, dan dikatakan, waqila, dan dikatakan, al-hurmatu khairun minat ta'ah. Waqila, dan dikatakan, al-hurmatu penghormatan khairun lebih baik minat ta'ati dari ketaatan, daripada ketaatan. Wah, ini keren. Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Al-hurmatu penghormatan khairun lebih baik minat ta'ati daripada ketaatan. Maksudnya apa itu? Penghormatan lebih baik daripada ketaatan. Maksudnya ketaatan di sini ketaatan ya pada guru misalnya. Misalnya begini, orang disuruh sama gurunya, tolong dong belikan kertas atau tolong belikan spidol di warung depan. Dia nurut, ya sini Ustaz atau Pak saya belikan. Begitu di jalan ngedumel, saya mulu yang disuruh dah, gak ada yang lain apa misalnya. Apa saya misalnya. Nah, sekali ada terbesit tidak ada penghormatan pada guru, pada siapapun yang mengajarkan ilmu yang seperti itu, meskipun dia nurut, taat tuh, disuruh beli ya beli, tapi ada ngedumel seperti itu. Nah, sama seperti tadi itu, man sakoto ila bitarkil hurmati wa ta'dim.
itu di antara tanda-tanda dia bakal menemukan kegagalan-kegagalan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dia mulai menyepelekan, mulai mengecilkan orang-orang yang punya peran dalam dirinya untuk memberikan dia ilmu. Nah, muncul yang seperti itu, ya kegagalan-kegagalan yang akan kamu peroleh nanti tuh. Oh, saya dulu sama guru saya begitu. Ya, disuruhnya nggak nanggung-nanggung, malah kadang-kadang gua agak jengkel juga tuh saya kadang-kadang sama guru saya kadang-kadang begitu. Kita lagi ada kegiatan apa misalnya gitu kan disuruh, nih tolong dong terjemahkan kitab ini nih, buat ini segala macam. Tolong dong siapin bahan, saya besok mau ngajar begini segala macam. Wah gitu gitu. Kadang-kadang kita lagi ngaji misalnya sama guru, ya tolong dong nanti sebelum ini tolong ini beli ini nih, macam-macam gitu. Malam-malam kadang-kadang guru dulu sama teman-teman saya itu, guru itu manggil jam 10 malam misalnya, tolong dong ke rumah. Saya mau gini segala macam nih. Padahal begitu nyampe rumah sepele aja kita disuruh. Yang seharusnya ya kenapa nggak nyuruh orang yang deket aja, kenapa harus gitu misalnya gitu. Itu ada tuh gitu. Ya, saya ngalamin ya begitu-begitu dulu tuh. Tapi ya sudah. Ya jalanin aja. Meskipun memang kayak wah kenapa sih mesti saya mulu dah misalnya gitu. Tapi ya memang begitu. Nah, tapi kita berusaha tuh untuk apa? Untuk jangan sampai hilang rasa penghormatan kita kepada guru kita. Apalagi sampai kemudian ngedumel kita ngeremehin guru kita tuh. Jangan sampai. Kenapa? Tadi yang dikatakan tuh, masaqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'zim. Nggak ada orang gagal kecuali kalau memang dia meninggalkan penghormatan dan pemuliaan kepada gurunya. Gitu. Makanya di sini dikatakan tuh al-hurmatu khairun minat ta'ah. Penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan. Coba tadi kan betapa banyak ada santri disuruh sama gurunya, iya, tapi begitu disuruh, wah, gurunya agak ngerti aja sama saya nih. Mulu perasaan suruh, gak ada yang lain apa misalnya itu. Padahal kan ketika santri itu disuruh sama gurunya, murid disuruh sama gurunya, berarti kan apa? Ada tempat teristimewa kan di dalam hati guru itu pada murid tersebut. Kenapa? Karena yang diingat dia, bukan yang lainnya kan gitu. Wah, berarti kan istimewa tuh. Kudunya kan begitu. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya, makanya al-hurmatu khairun minat ta'ah. Penghormatan lebih baik daripada ketaatan. Ya kan sama, kadang orang begitu. Taat nggak sama Allah, taat betul. Sholat dijalanin, puasa dijalanin. Tapi ketika sholat ngedumel, ketika puasa ngedumel, nah itu mah nggak ada faedahnya juga. Nih, ngaji itu kan diantara bentuk kita menghormati siapa? Menghormati Rasulullah, menghormati Allah kan? Kan ada perintah dari Rasulullah. Ngaji betul rajin, tapi ada ngedumel. Ngaji lagi. Perasaan kemarin ngaji, sekarang ngaji lagi, seperti itu. Nah itu berarti itu di antara bentuk apa? Di antara bentuk kita masuk dalam tanda-tanda tadi itu. Masaqata man saqata ila bitarkil hurmati wa ta'dim. Hati-hati, itu di antara tanda kegagalan yang akan kita peroleh itu. Ya. Ingat omongan saya betul-betul. Kamu-kamu yang rajin ngaji, yang ngaji dengan ikhlas, dengan niat yang soleh, dengan niat yang benar, dengan teman-temanmu yang nggak mau ngaji segala macam atau yang malas-malasan ngaji segala macam, ingat omongan saya. 10-20 tahun yang akan datang, kamu buktikan sendiri perbedaanmu dengan mereka-mereka itu. Perhatikan omongan saya itu. Catat betul tuh. Kamu-kamu yang hari ini ngajinya rajin meskipun ya ngedumel-dumel dikit misalnya gitu kan, ngaji mulu perasaan itu macam. Tapi lihat nanti 10-20 tahun yang akan datang. Pasti kamu akan menemukan perbedaan dengan teman-temanmu yang tidak mau ngaji. Kenapa? Perkataan yang sama telah disampaikan oleh guru saya 10 tahun yang lalu tuh, pada kita-kita tuh yang kemudian ngaji itu. Ya. Ketika sudah masa-masa kerja segala macam, setelah lulus kuliah segala macam, ya memang mereka pada kerja, teman-teman saya segala macam seangkatan-angkatan saya misalnya. Tapi perbedaannya jauh banget. Perbedaan pada letak keberkahannya, perbedaan terletak pada nilai dirinya masing-masing. Wah, macam-macam lah itu. Dan saya membuktikan itu. Makanya saya katakan kepada kalian yang ngaji hari ini, yang rajin, 10-20 tahun akan datang,
itu kamu pasti akan menemukan perbedaan dengan teman-temanmu itu yang nggak mau ngaji atau malas-malasan itu. Kamu akan menemukan perbedaan itu. Dan kamu baru akan merasakan itu nanti setelah waktunya itu datang, setelah waktunya tiba. Nah, perkataan ini juga perkataan yang sama yang disampaikan oleh guru-guru saya pada saya dulu tuh. Dan alhamdulillah kita ngerasain itu dulu sekarang. Ya. Nah, jadi gitu. Ya, apa namanya? Al-hurmatu khairun minat ta'ah. Penghormatan lebih baik daripada ketaatan. Karena kadang-kadang gitu. Ketaatannya dari antara apa? Ya mau disuruh apapun, mau disuruh ngerjain apapun, tapi ngedumel, berarti kan gak ada penghormatan di situ. Ngapain? Kalau mau katakan aja di awal, nggak bisa, nggak mau gitu. Sekaliannya begitu kan gitu. Daripada iya tapi wah macam ngomonginnya itu. Yang saya begitu. Ya. Jadi apa namanya? Kamu buktiin aja nanti 10-20 tahun yang akan datang bahwa ngajinya kita ya, apa namanya menatap kitab, mengartikan satu-satu segala macam itu akan membawa keberkahan yang berbeda di suatu saat nanti. Itulah kenapa Imam Syafi'i negesin betul tuh. La khaira liman lam yuhibbul ilma. Gak ada kebaikan sama sekali bagi orang yang gak mau ngaji. Karena ngaji itu punya satu nilai kebaikan yang luar biasa. Dan itu baru akan kerasa di masa-masa yang akan datang nanti. Kamu pasti akan rasain betul. Sekarang sih belum kerasa, tapi nanti akan kerasa betul. Bagaimana keberkahan ngaji di saat kalian-kalian masih usia-usia sekolah segala macam, masih usia-usia muda. Ngerasain betul nanti satu saat. Ya. Dan kamu temukan perbedaan sendirilah dengan teman-temanmu nanti. Ya, iya. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Ala tara, tidaklah engkau melihat. Ala tara, tidaklah engkau melihat. Ala tara, tidaklah engkau melihat. Annal insana, bahwasannya manusia. Annal insana, bahwasannya manusia. La yakfuru, tidak kafir. La yakfuru, tidak kafir. Bil maksiyati, dengan kemaksiatan. Innal insana la yakfuru bil maksiyah. Innal insana, sesungguhnya manusia, la yakfuru, tidak menjadi kafir bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Wa innama yakfuru, wa innama, dan sesungguhnya tidaklah. Wa innama, dan sesungguhnya tidaklah. Yakfuru, ia kafir. Bitarkil hurmati, bitarki, karena meninggalkan. Al-hurmati, penghormatan. Ya. Kenapa penghormatan itu lebih baik daripada ketaatan? Karena di antaranya itu tuh, ala tara innal insana. Tidaklah kamu melihat bahwasanya manusia itu layak fur bimaksiatin. Manusia itu enggak menjadi kafir karena maksiatnya. Kenapa? Kullu bani Adam khata'. Seluruh manusia itu pasti berpotensi berbuat kesalahan. Semua manusia pasti berpotensi berbuat kemaksiatan pada Tuhannya.
Tetapi wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Tetapi manusia seketika akan menjadi kafir ketika hilang dari dalam dirinya penghormatan kepada Allah. Ya. Mulai ngeremehin Allah, mulai meremehkan maksiat, mulai meremehkan sesuatu yang Allah larang, mulai meremehkan sholat, mulai meremehkan ketaatan, mulai meremehkan perintah Allah. Nah, peremehan-peremehan terhadap hal-hal itulah yang kemudian membuat orang itu bisa menjadi kafir. Ya, nah, itu. Makanya saya lupa dalam sebuah maqalah itu Ibnu Al-Mubarak pernah mengatakan tuh, kullu ma'siyatin an syahwatin yurja ghufranuhu. Setiap kesalahan yang berasal dari kelalaian kita itu ada harapan diampuni sama Allah. Tetapi kullu ma'siyatin, tapi setiap kesalahan ya an kibrin, karena kesombongan kita, karena adanya peremehan kita pada Allah, la yurja ghufranuhu, itu enggak ada harapan untuk diampuni. Ya, sama seperti maksiatnya, kesalahannya Nabi Adam dengan kesalahannya iblis. Kesalahannya Nabi Adam diampuni enggak? Diampuni. Kesalahannya iblis diampuni enggak? Sama sekali tidak. Kesalahannya Nabi Adam karena apa? Karena nafsu kan? Karena kelalaiannya. Dia maksiatnya iblis karena apa? Kesombongan tuh. Ya, artinya tadi itu, ya, andal insana la yakfur bi ma'siyatin. Manusia itu enggak akan jadi kafir dengan maksiatnya. Kenapa? Ya, semua manusia pasti berpotensi berbuat kemaksiatan. Tapi dia baru akan menjadi kafir ketika apa? Ada peremehan dalam dirinya kepada Tuhannya. Sama seperti iblis meremehkan perintahnya Allah. Itu seperti itu. Makanya wajar al-hurmatu khairu minat ta'ah. Penghormatan lebih baik daripada ketaatan. Min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Ya. Sedikit lagi dah sampai makalahnya Sayyidina Ali. Min ta'zimil ilmi, min ta'zimi di antara ta'zimi pemuliaan. Min ta'zimi di antara pemuliaan. Al-ilmi, ilmu terhadap ilmu, ta'zimul muallimi adalah penghormatan, adalah pemuliaan al-muallimi terhadap guru. Min ta'zimil ilmi, di antara pemuliaan al-ilmi terhadap ilmu adalah ta'zimu, pemuliaan al-muallimi terhadap guru. Min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Di antara ta'zimil ilmi, penghormatan terhadap ilmu, adalah ta'zimul, pemuliaan al-muallimi kepada guru. Pemuliaan terhadap guru adalah di antara bentuk pemuliaan terhadap ilmu. Itu. Qala Ali karamallahu wajhah. Qala, berkata Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini perkataan yang masyhur banget nih, perkataan dari Sayyidina Ali yang terkenal sekali. Qala Ali karamallahu wajhah. Qala, telah berkata Ali karamallahu wajhah, Ali karamallahu wajhah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Yang dikatakan oleh beliau adalah ana 'abdun man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa wa in sya'a istaraqa. Ana 'abdun. Saya Abdun sini apa? Saya siap menjadi pelayan. Ana 'abdun, mesti gitu. Saya siap menjadi pelayan. Saya siap jadi budak.
Ya, saya siap jadi pelayan. Ana abdun. Saya siap jadi pelayan, saya siap menjadi budak. Ana abdun, saya siap jadi pelayan, saya siap jadi budak. Man 'allamani, dari orang 'allamani yang mengajari saya. Man 'allamani, dari orang yang mengajari saya. Harfan wahidan, meski satu huruf saja. Harfan wahidan, meski satu huruf saja. Keren tuh perkataan dari Sayyidina Ali tuh. Jadi apa ya? Tanbih buat kita. Jadi jadi peringatan buat kita. Kata Sayyidina Ali, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya siap jadi pelayan, saya siap jadi budak terhadap orang yang mengajari saya, meskipun dia hanya mengajari saya satu huruf saja. Guru kamu ngajarin kamu berapa huruf? Kayak itu enggak? Wah, enggak lah. Loh, Sayyidina Ali itu mengatakan ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Orang ngajarin saya satu huruf saja, saya siap kok jadi budaknya dia. Saya siap jadi pelayannya dia. Saya siap jadi budaknya dia. Saya siap jadi pelayannya dia. Tapi tentu nanti ada garis bawahnya di sini. La ta'ata lil makhluk fil ma'siyah. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal-hal maksiat. Mentang-mentang taat sama guru, disuruh sama guru maksiat, jalan sama dia. Kamu nanti apa namanya? Kalau pulang dari sini tuh lewat warung, kamu colong aja nggak apa-apa itu. Air lumayan besok buat kita ngaji satu gitu. Apa itu? Atau kamu ntar kalau di rumah cari tuh dompet orang tamu di mana, ambil duitnya. Ntar duitnya kita kumpulin di sini, misalnya gitu. Habis ngaji kita makan-makan misalnya. Itu gak boleh itu. Tidak ada la ta'atan fil ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Itu. Tapi Sayyidina Ali begitu tuh. Ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya siap jadi budak, saya siap jadi pelayan orang-orang yang mengajari saya ilmu meskipun hanya satu huruf. Loh, guru kamu ngajarin kamu udah berapa huruf? Enggak kehitung dah tuh. Mulai dari abjad A, B, C sampai Z, dari alif bata juga sampai iya kan gitu. Paling udah gak kehitung lagi tuh. Ya harusnya siap tuh. Menjadi kemudian orang-orang yang siap disuruh apapun sama guru kamu tuh. Apalagi disuruh dalam hal-hal masalah ilmu kan gitu. Iya, timbang suruh ngaji ndablek amat kan gitu. Iya kan? Timbang suruh ngaji kan gitu. Saya nyuruh kamu kan cuma satu kan, ngaji yang rajin, ndablek amat kan gitu. Nah, yang seperti itu masuk tadi itu masakoto man sakoto ila bitarkil hurmati wa ta'zimi. Gagalnya seseorang itu karena tidak adanya penghormatan dalam dirinya pada guru-gurunya. Tanda-tanda gagal itu begitu. Mulai ada peremehan terhadap guru, gagal di situ. Saya kagak ngaji juga nggak apa-apa. Ustaz Rifki kan kalau ngomong ngasih hukuman ngomong lu, kagak ada hukum saya ini kan gitu. Kadang-kadang kan gitu. Biarin aja saya kagak ngaji kan gitu. Memang nggak saya hukum juga kan. Masa nggak ngaji kemudian saya pukulin kan nggak mungkin juga kan gitu. Ngaji saya penjara gitu misalnya nggak juga kan. Biasa aja nggak ngaji kan gitu. Tetapi ketika muncul peremehan di situ, muncul rasa murid tidak menghormati guru, masuk dalam hal tadi itu. Ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wa ta'ati. Kegagalan muncul ketika ada rasa peremehan dalam diri kita kepada orang yang mengajari kita ilmu. Itu tanda-tanda kebakaran gagal itu. Wallah yakin tanda-tanda gagal di situ. Meskipun yang namanya guru nggak mungkin mendoakan murid buruk tuh nggak mungkin. Tapi di antara tanda kegagalannya begitu, mulai meremehkan, meninggalkan penghormatan
terhadap guru. Loh, Sayyidina Ali loh. Siapa yang nggak tahu Sayyidina Ali kan? Siapa yang nggak tahu Sayyidina Ali itu? Bagaimana mulianya beliau itu? Bahkan julukannya karamallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya beliau. Dan Sayyidina Ali aja ngomong begitu kok. Ana abdun man alamani harfan wa hiddan. Saya siap jadi pelayan, jadi budak orang-orang yang ngajarin saya ilmu meskipun hanya satu huruf saja. Kan? Iya, jasa gurumu ngajarin kamu udah berapa huruf tuh. Nah, kan gitu. Ada lanjutannya lagi tuh. Insya'a. Mana tadi itu? Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Insya'a ba'a. Insya'a apabila ia sya'a berkehendak. Insya'a apabila ia berkehendak, atau gampangnya kalau dia mau, insya'a apabila ia berkehendak, ba'a menjual. Ya. Kalau dia mau ngejual saya siap dijual sama dia sampai segitunya tuh. Kalau dia mau ngejual saya siap loh. Budak itu kan tergantung tuannya kan. Tuannya ngejual ya jual lah tuh. Gitu. Tuannya nyuruh dia, wah kamu pergi sana ke Papua misalnya. Cariin saya apa makanan khas Papua. Cariin saya papeda khas Papua misalnya. Ya siap tuh. Udah Zainal Ali siap tuh. Ya. Nah, kamu beliin saya dong apa? Ini tuh di mana? Di Jakarta Pusat tuh ada enak tuh nasi goreng kambing kebun sirih. Nah, kamu jalan sana beliin saya sana. Kalau benar-benar Sayyidina Ali kepada gurunya, wah siap itu dia tuh. Bahkan sampai beliau mengatakan, insya Allah, kalau seandainya guru saya mau ngejual saya siap dijual sama dia. Tapi kan nggak mungkin, guru jual muridnya kan, buat apa juga. Emang laku tuh murid dijual sama gurunya kan gitu. Tapi sampai sebegitunya tuh ya bahasa kiasan saja kan. Sampai sebegitunya tuh Sayyidina Ali sama gurunya itu. Meskipun man alamani harfan wahid, dan meskipun cuma ngajarin satu huruf saja. Lah apalagi ya gurumu yang udah ngajarin berhuruf-huruf kan gitu. Udah nggak kehitung. Insya'a ba'a apabila berkehendak ba'a jual ya jual. Wa insya'a a'taqa. Wa insya'a jika mau, ya gampangnya gitu aja lah. Wa insya'a jika ia mau, a'taqa memerdekakan. Insya'a a'taqa jika ia mau memerdekakan. Lanjutannya wa insya'a istaqara. Wa insya'a jika ia mau, wa insya'a jika ia mau istaraqa menjadikan budak. Ya. Artinya begitulah Sayyidina Ali sampai gurunya itu. Meskipun hanya mengajarkan harfan wahid, dan meskipun hanya mengajarkan satu huruf, saya siap jadi pelayannya, saya siap jadi budaknya. Insya'a ba'a, kalau saya mau dijual saya siap dijual. Wa insya'a a'taqa, kalau saya mau dimerdekakan saya siap dimerdekakan. Wa insya'a istaraqa, kalau saya mau dijadiin budak saya siap jadiin budak. Ya, itu kepatuhan murid terhadap guru. Cuman ya namanya guru kan sadar diri lah, kan nggak mungkin juga kan. Nah, dulu teman saya itu punya cerita tuh. Ada teman saya, dia mondok di ini cerita saja sebelum kita tutup nanti. Murid itu kan memang selayaknya menghormati guru kan, disuruh apapun sama gurunya yang mau. Ya kan sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi dulu ada cerita teman saya itu di pondoknya dia lah. Di pondoknya, bukan pondoknya dia, tapi di dekat pondoknya dia itu ada pondok. Nah, karena gurunya tahu yang namanya murid itu wajib menghormati dirinya, akhirnya tuh guru itu nyuruh muridnya kelewatan. Namanya pondok di kampung, usahanya apa sih usaha pondok? Kalau nggak pertanian kan? Iya. Akhirnya muridnya tuh gitu tuh, disuruh bertani itu.
di lahannya, di kebunnya punya guru tuh. Nah ketika disuruh bertani, nggak diupahin apa-apa. Pokoknya dalilnya ya khidmat sama guru aja. Disuruh nanam ini nanam itu begitu panen dinikmatin sama gurunya doang, muridnya kagak kebagian apa-apa. Disuruh-suruh gitu lah, bangun rumah gurunya yang muridnya ngebangunin tapi gak pernah diupahin apa-apa, macam-macam lah. Singkat cerita, apa yang terjadi? Pondoknya hancur. Betul, pondoknya hancur. Nggak ada muridnya pada hilang, gurunya dicemooh sama masyarakat, sama santri-santrinya yang udah nggak dianggap lagi. Gitu. Itu real tuh cerita dari teman saya tuh yang mondok tuh. Kebetulan pondoknya dekat pondoknya dia tuh. Sampai sekarang gitu pondoknya tuh. Kenapa? Karena tadi tuh gurunya kebablasan di dalam meminta penghormatan dari murid-muridnya. Guru yang benar itu hanya memerintahkan murid dalam urusan apa? Urusan-urusan ketaatan saja, yang benar begitu. Oh iya. Makanya guru yang benar itu ketika pengen dihormatin sama murid, udah hormatin dalam sebatas keilmuan saja. Hormatin kamu hormatin saya. Dengan cara apa Ustaz? Ya kamu ngaji yang rajin, pinter. Syukur-syukur sama kayak gurunya pinter, atau syukur-syukur ngelebihin gurunya pinter. Nah, itu bentuk penghormatan yang terbaik itu begitu. Bukan wah nanti kamu malam ke tempat saya bawain martabak ya. Ntar pijitin saya dah, misalnya gitu. Kadang-kadang gitu. Nanti kamu bawain kalau ngaji bawain saya kopi, bawain saya gorengan ya. Enggak begitu. Tapi kalaupun ada ya bagus kan gitu kan. Ngaji sambil ngopi dah, saya bawain kopi nih misalnya. Ustaz nih ngaji sambil makan ini dah itu cakep begitu. Cakep begitu. Nah itu kan kreativitas murid aja kan gitu kan. Itu mah bid'ahnya murid aja lah. Terserah mau bid'ah pakai apa kan gitu kan. Terserah. Tetapi ingat bahwa sekali lagi guru nggak boleh kemudian berlebihan gila hormat kayak tadi itu. Akhirnya cerita teman saya gitu, akhirnya pondoknya hancur tuh, ditinggalin tuh sama santri-santrinya, nggak mau mondok lagi di situ, karena kebangetan. Santrinya disuruh ngurusin lahannya dia, begitu panen kagak dikasih apa-apa, nggak dikasih upah, nggak dikasih apa. Dalilnya cuma satu, apa? Khidmat kepada guru. Itu mah bukan khidmat, apa? Bukan cuma pelit, apa? Iya kerja rodi kan, perbudakan modern tuh namanya tuh, feodalism tuh namanya tuh feodalism sama kayak penjajah gitu tuh. Dengan dalil apa? Tadi tuh, ente harus khidmat sama saya, makanya ente, nice, nggak boleh begitu tuh, nggak boleh. Pokoknya la ta'atan fil ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan murid kepada guru yang paling utama adalah ketika muridnya itu rajin ngaji, pinter, cerdas, syukur-syukur lebih pintar daripada gurunya di suatu saat nanti. Itu memang keren tuh begitu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu, ana abdun man 'alamani harfan wahidan. Saya siap jadi pelayannya, jadi budaknya orang-orang yang mengajari saya ilmu meskipun hanya satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a taqa wa insya'a ishtaraqa. Wa qad unshidtu fi dzalika wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana sharafna ala nidha ashrafna fatub alaina tawba تغسل لكل حربا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي
الأسماء فالله وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.